Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayumi Syahraya, absen 5, kelas 11 PPLG 6. Di sini saya akan menjelaskan codingan kasir yang saya buat untuk PTS MK2B. Nah, di sini saya membuat dua halaman, yaitu halaman login dan halaman kasir. Halaman login desainnya kurang lebih seperti ini, lalu yang kasir kurang lebih seperti ini. Di sini yang kasir ada tertera pesanan, makanan, minuman, lalu di sini akan muncul harga otomatis. Lalu ada satuan, subtotal, total, bayar kembali, dan di sini ada juga nama kasir. Kita bisa masukkan nama kasir untuk diproses. Nah, pertama saya akan menjelaskan codingan halaman login. Di sini yang bagian namespace ini itu adalah nama namespace untuk aplikasi saya. Jadi, namespace itu membantu mengorganisir kode dalam proyek agar tidak terjadi konflik nama dengan kelas lain. Lalu di sini lanjut aja public login. Nah, login ini inisialisasi komponen digunakan untuk memuat dan menginisialisasi elemen-elemen GUI seperti text box dan button yang telah dirancang menggunakan Windows From Designer. Lalu di sini ada button cancel click. Nah, this close ini adalah fungsi yang dipanggil ketika tombol cancel diklik. Fungsi ini akan menutup from login dan aplikasi jika tidak ada from lain yang terbuka menggunakan this. Nah, lalu ini akan keluar gitu. Lalu di selanjutnya ada button login click. Nah, ini fungsinya yang dieksekusi adalah tombol login click. Yang ini ya, button login. Jika kita pencet ini, akan mengambil teks dari text box yang ini username, text box 1 untuk username dan text box 2 itu untuk password. Nah, ini melakukan pengecekan apakah username dan password yang diinput sesuai dengan nilai yang telah ditentukan, yaitu Ayumi, username-nya Ayumi, dan password-nya 251208. Nah, jika sesuai akan membuka from baru bernama from kasir, akan terbuka from ini. Lalu, jika salah atau tidak sesuai akan menampilkan pesan username dan password Anda salah. Seperti itu. Lalu yang ini, from kasir FK, new from kasir, ini menunjukkan bahwa ada from lain dalam aplikasi bernama from kasir. Saat login berhasil, from ini akan ditampilkan. Nah, lanjut di sini saya akan menjelaskan bagian from kasir. Nah, di sini yang ini itu menandakan bahwa kode ini adalah bagian dari aplikasi saya. Lalu saya akan menjelaskan from kasir load. Yang pertama di sini ada fungsi ini tuh dipanggil ketika from pertama kali dimuat. Event load ini. Lalu di sini CB makanan items add itu untuk menambahkan pilihan makanan ke dalam combo box. Ke dalam ini ya, akan menambahkan ke sini. Jadi isinya tuh ada makanan, item-item makanan ini. Lalu di sini juga ada CB minuman items add. Di sini juga sama. Ini tuh untuk menambahkan pilihan minuman ke dalam combo box yang ini. Jadi akan masuk ke dalam sini. Lalu selanjutnya ada value change. Ini tuh digunakan untuk mendaftarkan event handler ini untuk komponen jumlah makanan atau minuman. Saat nilainya berubah, maka fungsi satuan makanan value change dan satuan minuman value change ini akan dipanggil untuk memperbarui subtotal. Lalu di sini ada CB makanan. Fungsi ini dipanggil ketika pengguna memilih makanan dari combo box. Jadi harga makanan, area ini berisi daftar harga untuk makanan yang ada di combo box. Ini isinya yang ini.
Lalu, jika pilihan valid, harga makanan ditampilkan pada text box akan ditampilkan di sini. Teks harga makanan. Selain itu, fungsi satuan makan value change dipanggil untuk menghitung subtotal makanan. Ini ya. Lalu lanjut ke CP minuman. Nah, fungsi ini tuh bekerja serupa dengan fungsi pilihan makanan yang tadi. Tapi untuk minuman, yang ini array harga minuman menyimpan daftar harga untuk minuman yang tersedia di combo box. Lalu lanjut ke private void text bayar. Fungsi ini tuh menangani perubahan pada text box teks bayar yang digunakan untuk memasukkan jumlah uang yang dibayar pelanggan. Jadi letaknya tuh di sini. Lalu jika pengguna tidak mengisi atau salah mengisi, nilai teks bayar akan diatur menjadi 0. Ini ya, diatur menjadi 0. Ini jika benar dan ini jika salah. Nah, fungsi menghitung kembalian yang letaknya di sini, itu tuh untuk mengurangi total harga dari jumlah yang dibayar untuk menampilkan hasilnya di sini. Lalu lanjut ke txt harga makanan. Nah, private void txt harga makanan ini berfungsi menghitung subtotal makanan berdasarkan harga makanan dan jumlah yang dipilih pengguna. Jadi setelah subtotal dihitung, nilai ini ditampilkan di txt submakanan dan fungsi total itu dipanggil untuk menghitung total harga. Lalu ke txt harga minuman. Nah, fungsi ini serupa dengan txt harga makanan juga. Tetapi untuk minuman, subtotal minuman dihitung dan kemudian diperbarui di txt sub minuman. Lalu total keseluruhan dihitung. Nah, lalu ini totalnya seperti ini. Fungsinya itu menjumlahkan subtotal makanan dan minuman mendapatkan total harga. Fungsi try parse ini, yang ini, itu tuh digunakan untuk memastikan bahwa input valid sebelum dijumlahkan. Lalu nilai total ini yang dihitung kemudian ditampilkan pada txt total. Lanjut ke satuan makanan. Satuan makanan ini fungsinya dipanggil ketika nilai pada numeric up down yang ini jumlah makanan atau minuman berubah. Jadi kedua fungsi menghitung subtotal berdasarkan jumlah yang dipilih dan memperbarui subtotal di txt makanan atau txt sub minuman. Setelah itu fungsi total dipanggil untuk memperbarui harga. Memperbarui total harga. Lalu nah ini tadi itu satuan makanan dan satuan minuman itu sama. Lalu ke button proses klik. Nah, di sini tuh ketika tombol proses diklik, ketika tombol proses ini diklik, lalu aplikasi akan menampilkan pesan yang menggunakan message box. So, ini yang berisi ringkasan pesanan termasuk nama kasir, makanan, dan minuman yang dipilih, subtotal, total, pembayaran, dan kembalian. Jadi di sini akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, lalu yang terakhir ada button clear click. Jadi fungsi ini tuh membersihkan semua input pada form. Ini digunakan untuk mereset nilai makanan, minuman, subtotal, total, pembayaran, kembalian, dan nama kasir serta pengembalian semuanya menjadi nilai awal. Nah, jadi kesimpulannya aplikasi kasir ini memudahkan perhitungan harga dan pembayaran di sebuah restoran
atau warung dengan pilihan makanan dan minuman yang tersedia di combo box. Kasir dapat dengan cepat menghitung total dan kembalian berdasarkan input pengguna. Aplikasi ini juga menyediakan fungsi untuk reset from setelah transaksi selesai, menjadikan praktis untuk penggunaan kasir sehari-hari. Nah, jika sudah, saya akan mencoba run. Nah, ini tampilan jika saya run. Saya masukkan dulu username-nya yang sudah saya buat tadi, namanya Ayumi, lalu passwordnya 2512. Kita klik login. Nah, di sini langsung ke from kasir. Kita pilih makanannya, misal paket roll gitu. Terus minumannya kita pilih karamel. Kita pilih satuan, saya misal beli 2. Lalu kita bayar dengan uang kita 100.000 misal. Lalu masukkan nama kasir, siapa aja namanya saya. Lalu kita klik proses. Nah, ini tampilan jika kita pencet proses seperti tadi yang di codingan, kita menuliskan seperti ini. Jadi ada kasirnya akan muncul di sini, lalu pesanan akan muncul di sini. Subtotal makanan yang tadi 56, subtotal minumannya itu 40. Jadi total semuanya itu 96. Tadi saya masukkan harga uang yang saya kasih 100.000 dan ini kembaliannya 4.000. Oke. Nah, jika saya klik clear, semua akan kembali seperti semula. Nah, mungkin sekian penjelasan codingan kasir dari saya. Bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang pas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.